Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya Tutorial with Arif. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membangun sebuah website pada Cisco Packet Tracer dengan menggunakan konfigurasi alamat IP Dynamic. Artinya kita di sini membutuhkan satu server. Nah, langsung saja ya kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita silahkan buka end device, lalu di sini saya akan drag satu PC, lalu saya akan copy PC-nya itu ya. Saya akan copy. Kita buatkan saja di sini, kita buatkan berapa ya? 5 klien. Waduh, ini udah kebanyakan ini. Ya udah, kita bikin 5 klien aja ya, nggak usah banyak-banyak. Oke. Kita bikin 5 klien ya. Nah, di sini masing-masing klien akan saya hubungkan ke sebuah switch. Kita ke network device. Kita ke network device, lalu kita pilih switches. Saya akan menggunakan 2950T. Sebuah Cisco switch dengan 24 port. Jadi di sini untuk koneksinya saya akan menggunakan kabel yang automatic ya, karena agak lebih mudah dan lebih cepat. Tapi teman-teman jika ingin menggunakannya manual, kita pilih yang kabel copper strike. Karena copper strike ini antara untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, contohnya seperti komputer dan switch. Kalau yang perangkat yang sama kita menggunakan kabel copper cross. Ini dia. Kita hubungkan semua PC-nya. Oke. Setelah kita hubungkan, kita akan menunggu semua PC ini agar dia itu ya menjadi hijau semua. Yang bulat-bulat orange ini menjadi hijau semua agar mudah dikonfigurasi nantinya. Lalu kita pilih perangkat end device lagi, lalu kita drag sebuah server ya. Kita akan drag sebuah server. Sebentar. Ini kita ke bawain sedikit lagi. Nah, kita akan drag sebuah server. Lalu di sini ya, kita akan hubungkan menggunakan kabel copper strike fast ethernet ke fast ethernet 0. Nah, di sini teman-teman ya, kita akan konfigurasi servernya menggunakan alamat IP dynamic dan kita akan isi pemrograman website yang kita inginkan itu seperti apa dengan menggunakan bantuan AI. Di sini saya akan menggunakan bantuan Cloud AI. Nah, jadi kita akan masuk ke server PT ini. Ya, kita akan masuk ke server PT. Kita akan klik service terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk ke bagian DHCP ya. Kita on-kan terlebih dahulu DHCP servernya. Sepertinya ada baiknya kita akan mengkonfigurasi IP untuk alamat servernya terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya akan menggunakan alamat IP kelas C 192.168.10.1 misalkan. Dan subnet mask 255. Waduh, ini salah ini. Harusnya nggak seperti ini. Oke, salah, itu IP kelas A itu. 92.168.10.1. Oke. Ini kenapa subnet masknya kelas A, cuy? Kelas A itu gede banget itu. Lalu default gateway-nya saya akan atur juga menggunakan alamat IP dari si server ini 192.168.10.1. DNS servernya saya akan atur juga menjadi 192.168.10.1. Oke, ya. Kita akan close. Lalu kita masuk ke bagian service dan kita masuk ke bagian DHCP. DHCP service-nya kita on-kan terlebih dahulu. Untuk pool name-nya biarkan saja DHCP pool ya, atau server pool. Default gateway-nya kita berikan tadi yang sudah kita sepakati bersama. Kita menggunakan alamat PC, alamat IP PC sebagai default gateway dan DNS server, yaitu 192.168.10.1. Di bawahnya juga sama seperti itu, 192.168.10.1. Nah, di sini ya, teman-teman, karena kita menggunakan layanan DHCP service, ya, artinya dynamic, kita memberikan alamat IP secara dynamic atau otomatis tanpa kita harus mengkonfigurasi yang satu persatu ya, karena ribet itu caranya ribet banget.
Karena kita harus membuka PC-nya satu persatu, kita pilih IP configuration, lalu kita pilih static, itu ribet ya. Kita langsung saja ke start IP address ya. Ingat ya, start IP address tidak boleh bertuburkan. Maksud saya adalah bertabrakan dengan alamat IP dari si server. Jadi sebelumnya itu 192.168.10.1, kita akan berikan di sini 10.10 saja dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, kita akan save terlebih dahulu. Oke. Ada yang salah sepertinya. 10. Oke, kita ada yang salah teman-teman. Ada salah mengetikkan tadi. 192.168.10.1 ya. Oke. 10.10. Kita akan save. Nah, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam DNS. Nah, fungsi DNS ini apa? Jika kita ingin membangun sebuah website ya, sebenarnya yang ini tadi ya teman-teman ya, DHCP service ini ya, DHCP service ini, ketika kita buka si server, contoh kita buka server ya, kita ke web browser ya, kita ke web browser, kita itu sudah bisa mengakses server yang kita buat. Artinya apa? Kita sudah bisa mengakses sebuah website yang kita buat. Misalkan di sini ya, saat kita ketikkan alamat IP-nya 192.168.10.1. Nah, sebenarnya kita sudah berhasil membuat sebuah website, tapi kita di sini ya, kita tidak mungkin menyuruh klien kita atau pelangkat yang terhubung ke server ini ya menggunakan alamat IP sebagai pencarian dari website kita. Tentunya kita harus membuat sebuah domain yang diingat, karena untuk menghafalkan alamat IP itu susah teman-teman, dan lagi tidak ada yang menghafalkan alamat IP kecuali orang-orang jaringan. Orang-orang jaringan itu wajib menghafalkan alamat IP ya. Kalau masyarakat umum enggak. Masyarakat umum ya taunya DNS aja, domainnya aja ya, google.com, facebook.com ya kan, cisco.com misalkan. Nah, di situ juga ya, di website ini juga ya, tadi kita lihat ya. Kita akan masuk lagi ke web servernya. Kita ketikkan ya alamat tadi ya. Kita akan melihat bagaimana websitenya itu terbentuk ya. Dalam artian tampilannya. Nah, tampilannya kan hanya Cisco Packet Tracer seperti ini. Kita akan konfigurasi websitenya itu menjadi lebih keren lagi menggunakan fitur dari AI. Inilah bergunanya AI di zaman sekarang. Kita akan close ya. Kita akan close terlebih dahulu. Kita masuk ke service, lalu kita akan masuk ke menu DNS. DNS service-nya kita on-kan terlebih dahulu. Lalu namanya kita akan berikan nama di sini misalkan ariev.com atau www.ariev.com. www.ariev.com dengan addressnya tadi apa? DNS service-nya tadi 192.168.10.1 yang kita sudah sepakati bahwa ini adalah alamat server menjadi alamat default gateway dan alamat DNS server. Nah, di sini ya, ketika kita sudah mengkonfigurasikan DNS, kita akan masuk kepada PC client. Kita pilih menu bagian desktop, kita akan pilih IP configuration, lalu kita akan IP renew. Caranya bagaimana? Bagaimana cara melakukan IP renew? Kita akan beralih ke DHCP. Oke, ada keterangan DHCP request successful, artinya DHCP yang kita buat ini sudah sukses dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Dia memberikan alamat IP kepada setiap klien yang terhubung dengan server tersebut tanpa harus kita mengkonfigurasi alamat IP tersebut ya. Kita akan klik ke web browser ya. Kita akan pilih menu web browser. Kita tunggu, lalu kita akan coba ketikkan domain atau alamat yang sudah kita buat tadi, www.ariev.com ya. Oke, sudah terbuka, tapi websitenya itu tampilnya gitu-gitu aja.
Nah, bagaimana caranya kita membuat websitenya ini lebih modern? Kita akan buka Google Chrome kita. Kita akan buka Google Chrome. Lalu di sini saya akan pilih ya mau pesan mana. Di sini saya akan menggunakan Cloud AI sebagai asisten AI atau AI kepercayaan saya. Sebenarnya ya teman-teman, ada banyak AI di luar sana seperti Gemini, ChatGPT, Bing AI, Cloud AI, dan satu lagi itu Blackbox AI. Jadi di sini saya akan meminta ya Cloud AI menuliskan sebuah kode pemrograman yang akan membuat sebuah website yang keren. Oke, saya misalkan di sini saya akan ketikkan pemrograman HTML. Oke, sip. Kita akan menunggu si AI-nya ini untuk merespon ya. Barusan saja AI-nya itu merespon. Oke, jadi di sini si Cloud AI-nya sedang membuatkan sebuah codingan atau kode pemrograman dari website yang kita sudah inginkan atau yang kita inginkan ya, yang sudah kita berikan promptnya itu sebagaimana yang kita inginkan, dan kita bisa melihat preview websitenya ya. Wow, hebat sekali. Kita akan coba lihat kodenya ya. Kita akan pastekan kodenya, kita akan copy ya, bukan paste. Lalu kita masuk ke server, index HTML kita edit, lalu kita akan hapus semuanya. Di sini kita akan copy paste saja ya. Kita akan copy paste saja ya. Lalu kita akan coba save. Mana ini save-nya? Waduh, mana ini save-nya? Oke, kita akan coba save teman-teman. Kita akan save. Yes, kita akan override saja, yes. Yes lagi. Lalu coba kita akan buka di salah satu web browser. Di salah satu klien ya. Kita akan buka. Kita akan ketikkan alamatnya www.ariev.com. Dan ya, kita sudah berhasil membuat sebuah website di Cisco Packet Tracer dengan bahasa atau coding pemrograman yang kita berikan promptnya itu dari AI, lalu AI mengenerate prompt website yang kita inginkan itu sebagaimana yang kita inginkan ya terhadap si komen promptnya itu ya, dan kita sudah berhasil membuat sebuah website. Bagaimana teman-teman? Dan website ini lebih klasik dan modern ya. Mantap juga ini. Oke. Ini adalah PC 1. Selanjutnya saya akan konfigurasi alamat ke PC 2. Ke DHCP kan dulu ya. Kita akan DHCP kan dulu semuanya agar tidak ada yang gagal ketika kita mengakses salah satunya. Nah, saya bertanya-tanya apakah ini juga bisa diakses di smartphone. Maka daripada itu kita akan hubungkan sebuah access point dan kita akan coba lihat bagaimana apakah si website ini dapat diakses juga di smartphone. Oke, kita sudah meng-DHCP-kan semua klien yang terhubung ke dalam satu server ini. Lalu selanjutnya kita akan pilih ya network device karena kita akan membuat sebuah jaringan wireless. Kita akan pilih access point PT. Kita akan drag kabel ya, kabel copper strike ke fast ethernet, lalu port 0. Lalu kita akan ambil satu smartphone. Teman-teman. Kita akan ambil satu smartphone. Oke, smartphone sudah terhubung. Kita akan pilih desktop, IP configuration. Oke, kenapa ini? Oh iya ya. Dia itu DHCP bank use-nya itu karena kita harus menunggu antara si access point dan switch-nya ini terhubung. Jadi titik orange ini harus berubah menjadi hijau agar si alamat IP dapat diberikan ke smartphone secara dynamic. Kita pilih smartphone-nya, desktop, DHCP.
Oke, DHCP request successful, berarti smartphone juga mendapatkan alamat IP-nya ya. Sudah berhasil ya. Kita masuk ke web browser. Oke, kita masuk ke web browser ya. Kita tunggu, kita ketikkan alamat domainnya tadi www.arif.com. Dan yap, kita juga sudah berhasil memberikan smartphone ini konektivitas alamat IP secara dynamic, dan kita sudah berhasil juga mengakses website yang kita sudah konfigurasi di server tadi, dan sudah berhasil diakses pula ke klien PC1 dan PC2 ya, ke dalam sebuah smartphone. Dan sepertinya kita sudah berhasil membuat sebuah website jaringan ya, website server jaringan yang sudah bisa diakses oleh perangkat yang terhubung ke dalam jaringan tersebut dengan menggunakan konfigurasi alamat IP dynamic. Dan saya rasa ya, ini adalah tutorial yang cukup sampai di sini. Jika ada kurang dan kritikannya mohon disampaikan ke kolom komentar ya, karena saya sangat membutuhkan itu sebagai masukan saya. Dan semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih.